Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu isu yang besar dalam sejarah gereja. Ini merupakan perdebatan karena ada sekelompok orang yang menyangkal kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada sekelompok orang yang menyangkal fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Isu ini dimulai ketika para penjaga kuburan Tuhan Yesus datang kepada para imam untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka datang melaporkan kepada para pemimpin agama Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh para imam, para pemimpin agama Yahudi? Mereka menyogok, mereka suap para penjaga tentara Romawi supaya mereka mengaku dan bersaksi kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi sebaliknya dia dicuri. Dan mereka menuduh bahwa yang mencurinya adalah para murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya berita ini tentang mayat Tuhan Yesus dicuri oleh para murid-muridnya berkembang sepanjang sejarah gereja. Bahkan di abad ke-17-an atau 1700-an Masehi, ada seorang tokoh yang terkenal pada saat itu, namanya Hermann Samuel Reimarus. Dia ini adalah seorang filsuf dari Jerman. Dan dia ini adalah seorang liberal. Dan dia mengatakan segala keajaiban, mujizat yang ada di dalam Alkitab, kita harus menolaknya. Termasuk cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan kita harus menyangkalnya. Kita tidak boleh terima. Mengapa? Karena alasannya tidak masuk logika, tidak masuk akal. Segala sesuatu yang tidak masuk logika, yang tidak masuk akal mengenai cerita yang ada di dalam Alkitab harus kita tolak. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya tidak benar-benar bangkit. Tidak hanya pada zaman dahulu, sepanjang sejarah gereja, bahkan sampai sekarang, orang-orang liberal, bahkan yang mengaku pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka liberal, mereka menolak segala keajaiban, mujizat yang ada di dalam Alkitab, termasuk tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah isu yang sangat besar, yang sangat penting, yang harus kita tahu setiap orang Kristen. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang paling penting bagi setiap orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka tidak ada bedanya Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh lain, dengan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya dia juga mati, tidak bangkit-bangkit kembali. Dia tidak bisa mengalahkan kematian. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit, maka kita yang mengaku sebagai orang yang percaya kepadanya, sia-sialah iman kita. Percuma kita percaya kepadanya, karena dia pun tidak bangkit, dan kita pun tidak akan memiliki pengharapan akan kebangkitan. Karena dia tidak menang atas kematian,
maka iman kita juga sia-sia. Kita pada akhirnya juga kita tidak akan bisa mengalahkan kematian. Karena Tuhan Yesus tidak bangkit kalau itu benar. Oleh karena itu kita harus tahu apa kata Alkitab dan fakta-fakta yang bisa menjelaskan bahwa memang Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, hari ini kita mau mematahkan argumentasi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Kita akan melihat apakah murid-muridnya ini benar mereka memiliki kemampuan untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan apakah mereka sendiri punya keinginan, punya kemauan untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Kedua hal ini akan membantu kita, meyakinkan kita bahwa memang benar-benar mayat Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya, melainkan bangkit dari antara kematian. Di sini saya akan menjelaskan dari firman Tuhan dan akan membuktikan supaya kita bisa yakin bahwa kita ini sungguh-sungguh dalam kebenaran bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah batu raksasa penutup kubur Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Matius pasal 27 ayat 60, dikatakan di situ, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Ini adalah Yusuf Arimatea, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi Yusuf Arimatea datang mengambil mayat Tuhan Yesus, dan dia menguburkan mayat Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus. Dan dikatakan setelah menguburkan mayat Tuhan Yesus di dalam gua batu, maka apa yang dilakukannya? Dia menutup kuburan itu dengan batu besar. Nah, kalau kita melihat secara umum, seperti apakah gambar kuburan orang-orang Yahudi ya pada saat itu secara khususnya. Nah, di situ ada sebuah batu ya, batu besar, dan batu besar ini fungsinya adalah untuk menutup kuburan dengan tujuan untuk melindungi mayat dari pencurian yang dilakukan oleh manusia dan juga dari binatang. Jadi batu ini secara khusus dibuat untuk melindungi mayat dari pencurian dan juga dari binatang. Dan batu besar ini dia berbentuk pipih bulat kalau kita melihat ya. Dan beratnya diperkirakan sekitar 1 ton lebih. Karena memang ini dirancang untuk melindungi kuburan, melindungi mayat yang ada di dalamnya. Dan ketika mereka mau menggulingkan batu besar ini untuk menutup kuburan, maka dia akan masuk ke lengkungan muka pintu kuburan ini. Di sini ada lengkungan, maka sehingga dari atas dia hanya didorong sedikit saja, maka akan terguling ke bawah dan masuk ke dalam sedikit, dia akan klop sehingga benar-benar menutup pintu kuburan yang dimaksud. Dan ketika sudah menutup pintu kuburan, karena dia ada lengkungan dan batunya masuk, dia klop, maka hal itu tidak gampang digulingkan. Batu tersebut tidak gampang dipindahkan. Ketika dia masih di samping sebelum ditutup kuburan itu, kita melihat Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mereka dapat menggulingkannya. Karena memang posisinya masih di atas dan miring. Jadi
hanya mendorong sedikit saja, lalu turun ke bawah, terguling. Tapi ketika sudah masuk ke lengkungan itu, batu besar itu sulit untuk dipindahkan, untuk digulingkan. Tidaklah mudah dipindahkan oleh 1, 2, 3, atau 4 orang batu besar itu. Nah, jadi kita melihat di sini ada batu besar, ada batu raksasa yang menutup pintu kuburan Tuhan Yesus. Kalau seandainya para murid Tuhan Yesus datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus, maka itu artinya mereka harus menggulingkan batu besar itu. Dan itu akan membutuhkan banyak tenaga untuk memindahkan batu besar itu. Tidak hanya membutuhkan 1, 2, 3 orang, bisa lebih untuk bisa berhasil memindahkan batu besar itu. Dan kalau seandainya pun mereka datang beramai-ramai untuk menggulingkan batu itu, kita tahu di situ ada para penjaga, ada tentara Romawi. Tentunya mereka akan ketahuan, mereka akan dilihat orang bahwa mereka sedang menggulingkan batu. Mereka akan ketahuan bagi orang-orang yang ada di situ, dan secara khususnya ketahuan dari tentara-tentara Romawi yang ada menjaga kuburan itu. Jadi kalau seandainya mereka mencuri, hal itu tidak mungkin mereka lakukan, karena membutuhkan tenaga yang banyak untuk bisa menggulingkan batu itu. Dan kedua, kita melihat bahwa mereka akan diketahui, akan dilihat oleh orang-orang secara khusus, tentara-tentara yang menjaga kuburan, sehingga tidaklah mungkin mereka datang berani untuk menggulingkan batu itu demi mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari alasan yang pertama ini, kita ada indikasi bahwa tidak mungkin murid-murid Tuhan Yesus datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus dengan menggulingkan batu itu. Mereka tidak akan berani datang banyak orang untuk memindahkan batu penutup kuburan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah alasan pertama. Sekarang kita mau melihat alasan kedua yang lebih meyakinkan kita bahwa mayat Tuhan Yesus tidak mungkin dicuri oleh murid-muridnya. Alasan kedua yaitu nelayan melawan serdadu. Kalau kita melihat di kitab Matius pasal 27 ayat 65 sampai ayatnya yang ke-66, dikatakan, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, di situ diberitahukan ketika orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, khususnya para pemimpin agama Yahudi, mereka datang kepada Pilatus supaya kuburan Tuhan Yesus dijaga oleh para tentara Romawi dan dimeterai. Karena mereka sempat mendengarkan bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan selama dia hidup bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Oleh karena itu, untuk memastikannya bahwa dia tidak benar-benar bangkit, maka mereka ini datang kepada Pilatus supaya diberikan sejumlah tentara penjaga untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus dan memeterai kuburan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada orang yang berani datang mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan penjaga-penjaga. Ya. Nah, pertama kita mau melihat dulu yang disinggung di ayatnya yang ke-65 sampai ayat yang ke-66, yaitu mengenai meterai. Ya.
Kalau kita melihat gambar di atas itu adalah secara umum kira-kira seperti itulah meterai orang Romawi ya, ketika mereka memeterai sesuatu terutama kuburan. Dan meterai ini diletakkan pas di pintu kuburan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau seandainya ada orang yang berani membuka batu tersebut, menggulingkan batu tersebut, maka meterai ini pasti akan rusak. Dan itu juga sekaligus menghindari kalau terjadi persengkokolan antara tentara Romawi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi ini menghindari ya kejahatan tersebut. Karena kalau mereka datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus, siapapun yang membukanya pasti akan merusak meterai yang ada di pintu kuburan Tuhan Yesus tersebut. Dan kalau kita melihat meterai ini berfungsi untuk memberikan peringatan bagi siapapun yang datang memiliki kepentingan jahat, bahwa mereka tidak boleh datang membuka kuburan, apalagi mencuri mayat Tuhan Yesus. Kalau seandainya ada yang berani merusak meterai tersebut, maka hukumannya adalah hukuman berat. Itu artinya mereka melawan hukum Romawi. Melawan hukum Romawi itu berarti siap menanggung hukuman yang berat. Paling maksimal adalah hukuman mati. Karena kita dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak terhadap peraturan Romawi. Nah, apakah para murid Tuhan Yesus bisa memiliki keberanian untuk datang merusak meterai Romawi? Mereka datang untuk membuka kuburan tersebut. Sangat tidak mungkin mereka memiliki keberanian berani untuk merusak meterai Romawi tersebut. Kita melihat saja ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kemanakah para muridnya? Mereka karena takut ditangkap juga, takut disiksa. Apa yang mereka lakukan? Mereka melarikan diri. Dikatakan mereka tercerai-berai. Dan kalau kita melihat lagi seperti Petrus ketika dia dikatakan oleh seseorang bahwa engkau ini adalah pengikut Kristus, maka dia cepat-cepat menyangkalnya, saya bukan pengikut Kristus. Sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia takut, tidak punya keberanian. Masih imannya belum benar-benar yakin, sehingga dia takut. Jadi, di sini kita melihat mental mereka. Apakah mereka berani memberontak terhadap peraturan hukum Romawi ini? Sangat tidak mungkin mereka melakukannya. Dan yang paling penting di situ dikatakan Pilatus memberikan penjaga-penjaga, bukan 1-2 orang. Ada yang mengatakan bahwa kira-kira penjaga yang diberikan oleh Pilatus ini adalah 10 orang lebih. Dan penjaga-penjaga ini adalah tentara-tentara Romawi. Nah, kalau kita melihat tentara-tentara Romawi pada saat itu adalah tentara yang paling hebat, paling kuat. Karena memang kerajaan yang berkuasa pada saat itu adalah kerajaan Romawi. Mereka memiliki perlengkapan peralatan senjata, kemanapun mereka pergi, harus siap berperang, bahkan siap mati demi tugas. Ada seorang yang bernama Polybius. Polybius ini adalah seorang sejarawan Yunani tahun 200-an Masehi. Dan dia ini ada menuliskan buku mengenai tentara Romawi dan kedisiplinan mereka. Dan di situ dia mengatakan, disebutkan sebagai hukuman bagi orang tentara yang melalaikan tugas jaga malam, mencuri, bersaksi dusta, dan melukai diri sendiri, hukuman mati juga bagi yang meninggalkan pasukannya. Polybius ini
dia mengatakan bahwa pada saat itu tentara Romawi mereka begitu disiplin, dan salah satunya membuktikan kedisiplinan mereka, jikalau mereka gagal terhadap tugas mereka, maka mereka harus menanggung hukuman berat, bahkan dikatakan di sini hukumannya mati. Kalau kita baca sumber yang lain, ada yang mengatakan ada 18 pelanggaran yang dimana seorang pasukan tidak boleh gagal, ya, tak boleh melakukan pelanggaran tersebut. Karena kalau melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman mati. Salah satunya saja, ya, kehilangan senjata saja, mereka akan menanggung hukuman berat. Karena bagaimana mereka bisa berperang? Seorang tentara, mereka sudah dididik untuk selalu siap senjatanya, sehingga kapanpun ada masalah, ada peperangan, mereka sudah siap. Nah, kalau mereka kehilangan senjata, bagaimana mereka bisa berperang? Bagaimana mereka bisa dikatakan siap? Maka hukumannya adalah hukuman berat jikalau mereka kehilangan senjata. Ini membuktikan bahwa tentara Romawi bukanlah, ya, orang-orang biasa. Ini adalah orang-orang yang terlatih dalam berperang dan disiplin, dan bahkan siap mati demi tugas mereka. Dan di sini dikatakan mereka diutus untuk menjaga baik-baik. Kalau kita tadi baca firman Tuhan, di situ dikatakan mereka diutus untuk menjaga baik-baik kuburan Tuhan Yesus. Ada suatu perintah agar menjaga baik-baik kuburan Tuhan Yesus. Mereka harus siap siaga. Jangan sampai ada orang yang berani mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, kalau seandainya murid-murid Tuhan Yesus benar mereka datang mencuri mayat Tuhan Yesus, maka itu berarti mereka harus menghadap tentara-tentara Romawi ini. Mereka harus berperang melawan tentara-tentara Romawi ini. Karena tentara-tentara Romawi ini tidak boleh gagal dalam tugas. Mereka siap mati demi tugas. Maka itu artinya mereka harus berperang melawan tentara-tentara Romawi. Dan kalau kita melihat background, latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka bukanlah orang-orang yang hebat dalam berperang. Mereka bukanlah orang-orang yang terlatih dalam memegang pedang, dalam memegang tombak. Kalau kita melihat ada yang dari nelayan, penangkap ikan, bukan seorang prajurit. Ada yang dari pemungut cukai. Nah, kalau backgroundnya dari semuanya ini, lalu mereka mau datang berperang melawan tentara Romawi yang setiap hari mereka latihan dan mereka sudah siap untuk mati dan mereka sudah memiliki perlengkapan senjata. Apakah mereka bisa mengalahkan tentara Romawi ini? Itu pertanyaannya. Bisa tidak mereka akan mengalahkan tentara Romawi ini? Jawabannya tidak bisa. Mereka bukanlah orang-orang yang terlatih dalam berperang. Sedangkan tentara Romawi, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam berperang. Apalagi pada saat itu, kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan Romawi. Mereka tidak mungkin menang, mengalahkan tentara-tentara Romawi ini. Mereka pasti kalah. Tidak ada alasan untuk mengatakan mereka bisa mengalahkan tentara-tentara Romawi. Tapi kalau kita berpikir, seandainya saja mereka datang rame-rame, dan seandainya saja mereka berhasil atau bisa berperang melawan tentara-tentara Romawi, maka pasti ada korban, ada yang meninggal, khususnya tentara-tentara Romawi. Karena mereka sudah siap mati demi tugas mereka. Kalau mereka gagal, hukumannya adalah hukuman mati. Pasti tentara-tentara Romawi ada yang meninggal. Kalau mereka harus berperang, pasti ada yang luka-luka. Tapi kita melihat Alkitab tidak mencatatkan bahwa tentara-tentara Romawi ini ada yang meninggal ataupun luka-luka, ataupun dari para murid ada yang meninggal dan ada yang luka-luka. Tidak ada.
Bahkan dikatakan mereka kembali kepada para imam, ya tentara-tentara itu dengan selamat, tidak ada hal yang menciderai tubuh mereka. Mereka sehat semua. Itu berarti bahwa memang tidak ada terjadi peperangan, bahwa memang benar murid-murid Tuhan Yesus tidak datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal yang harus kita ketahui lagi, kalaupun mereka berperang, maka harusnya tentara Romawi mereka bisa menilai apakah mereka ini akan menang atau kalah. Kalau seandainya mereka tahu indikasinya mereka akan kalah, tentunya mereka pasti akan memberikan signal atau kode kepada markas mereka, khususnya yang ada di Yerusalem, supaya bantuan tentara datang untuk membantu mereka dalam berperang. Oleh karena itu kita mau melihat kira-kira apakah jauh jarak antara kuburan Tuhan Yesus dengan Yerusalem, kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang tahu pasti kira-kira seberapa jauh ya jarak mereka. Karena saat ini juga ya sulit sekali, masih dalam perdebatan kira-kira di manakah kuburan Tuhan Yesus yang dulu. Karena sudah begitu lama dan karena kerajaan Romawi juga menghancurkan Yerusalem di tahun 70 Masehi, sehingga sulit bagi kita sekarang untuk menemukan kira-kira di mana tempat aslinya, tepatnya kuburan Tuhan Yesus. Meskipun ada dua pendapat, tapi ini pun masih berdebat. Ya, yang satunya dari pihak Katolik, dan yang satunya dari pihak Protestan. Tidak ada kepastian di mana kuburan Tuhan Yesus terletak. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab, akan memberikan kita indikasi bahwa kuburan Tuhan Yesus tidaklah jauh dari markas ya militer Romawi yang ada di Yerusalem, di kota Yerusalem. Nah, coba kalau kita melihat di Ibrani pasal 13 ayat 12, dikatakan bahwa Tuhan Yesus disalibkan di luar pintu gerbang. Nanti kita bisa cek di Ibrani pasal 13 ayat 12 dikatakan Tuhan Yesus disalibkan di luar pintu gerbang. Lalu di Yohanes pasal 19 ayat 20 di situ diperjelas bahwa tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan letaknya dekat kota Yerusalem. Dekat. Tidak kita bisa pastikan seberapa jauh, tapi di situ ada indikasi kata dekat dengan kota Yerusalem. Artinya bukanlah tempat yang jauh sekali. Golgota bukanlah tempat yang jauh sekali dari kota Yerusalem. Dan di Yohanes pasal 19 ayat 41 sampai 42 dikatakan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat 42, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Tidak jauh letaknya dari tempat penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya tempat kuburan Tuhan Yesus ini masih dekat dengan kota Yerusalem. Bukanlah tempat yang jauh sekali sehingga sulit sekali bagi tentara Romawi untuk memberikan sinyal, memanggil teman-temannya membantu mereka dalam berperang. Menurut ensiklopedia Britannica 2000 tahun 2000 dia mengatakan bukit untuk penghukuman mati itu ada di luar tembok kota Yerusalem, rupanya dekat dengan jalanan dan tidak jauh dari kuburan di mana Yesus dikuburkan. Jadi kota Yerusalem dekat dengan tempat Tuhan Yesus disalibkan atau Golgota. Dan dikatakan Golgota ini juga tidak jauh dari tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Dan kalau kita melihat juga pada saat itu waktu Tuhan Yesus
ya disalibkan dan dia mati, maka Yusuf Arimatea dan Nikodemus datang mengambil mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu mau masuk ke hari Sabat. Jadi mereka tidak mungkin membawanya ke tempat yang jauh, karena sebentar lagi hari Sabat, mereka harus siap-siap untuk masuk ke hari Sabat. Nah, kalau seandainya murid-muridnya berperang melawan tentara Romawi pasti bisa menilai mereka akan kalah atau tidak. Dan kalau seandainya kalah, mereka akan cepat sekali memberikan kode kepada markas militer mereka karena dekat. Sehingga tentara-tentara lain akan datang untuk membantu mereka berperang mengalahkan para murid Tuhan Yesus. Kalau seandainya murid-muridnya benar datang untuk mencuri, mereka akan berperang melawan tentara Romawi ini. Dan itu kita katakan tidak mungkin. Yang paling penting, mereka tidak mungkin kalahkan tentara-tentara Romawi. Dan kalau kita melihat juga, kalau seandainya pun benar mereka ya mencuri mayat Tuhan Yesus, mengalahkan tentara-tentara Romawi, maka harusnya ketika ada tentara Romawi pulang melapor, maka harusnya Pilatus akan bertindak keras. Dia akan marah dan dia akan mengejar para murid untuk dihukum mati. Tapi kenyataannya, kalau kita baca Alkitab, setelah tentara-tentara Romawi itu datang melapor, Pilatus tidak ada tindakan kepada murid-muridnya yang menunjukkan bahwa dia marah karena murid-murid Tuhan Yesus benar-benar mencuri mayat Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada hukuman. Murid-murid Tuhan Yesus biasa-biasa saja. Mereka tidak ada ketakutan dicari, dikejar dan dihukum karena mencuri mayat Tuhan Yesus. Tidak ada. Mereka mati bukan karena mereka mencuri mayat Tuhan Yesus, tapi karena mereka memberitakan Injil. Tapi intinya mereka tidak langsung mendapatkan, tidak datang hukuman bagi mereka. Kalau seandainya benar mereka mencuri, harusnya Pilatus langsung memerintahkan mengejar murid-murid Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Tapi itu tidak ada. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mungkin mampu mengalahkan tentara-tentara Romawi. Kalaupun mereka mengalahkan tentara Romawi, pasti ada korban. Tentara Romawi pun bisa memberikan indikasi kode kepada teman-temannya untuk datang. Dan kalaupun mereka benar-benar mencuri, pasti mereka akan dihukum mati oleh Pilatus. Tapi hal itu tidak terjadi, karena memang mereka tidak mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini meyakinkan kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki keberanian untuk benar-benar datang mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasan selanjutnya yang menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak mungkin datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Di situ dikatakan kain kapan dan peluh berbicara. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 5-7 dikatakan, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain kapan dan kain peluh yang tinggal di dalam kuburan itu membuktikan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak mungkin dicuri oleh murid-muridnya. Mengapa? Kalau seandainya murid-murid Tuhan Yesus datang mencuri mayat Tuhan Yesus, dan kita tahu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mereka melilitkan tubuh Tuhan Yesus dengan kain kapan dan kepalanya dengan kain peluh. Kalau mereka mau mencuri mayat Tuhan Yesus, apakah mereka punya kesempatan untuk membuka kain kapan tersebut, kain peluh tersebut? Ini namanya mencuri. Dan ini adalah isu besar pada saat itu tentang Tuhan Yesus ini. Sampai-sampai penjaga tentara Romawi harus diberikan untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus ini.
Kalaupun mereka datang mau mencuri, apakah mereka masih punya kesempatan untuk membuka kain kapan ini? Bukannya mereka akan langsung mengambil mayat Tuhan Yesus, langsung melarikan, langsung keluar dari kuburan, langsung menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Tak ada kesempatan untuk membukanya lagi. Apalagi kain kapan, mereka akan melilitkannya berlipat-lipat. Tidak ada kesempatan untuk membukanya. Harusnya mereka akan membawa langsung mayat Tuhan Yesus. Dan lagian, kalaupun mereka mau membuka, untuk apa mereka membukanya? Bukankah mayat Tuhan Yesus, ya, kita tahu sudah berdarah-darah sebelumnya, dia dicambuk, lalu ditusuk lambungnya, darah keluar. Bukankah itu akan membuat tubuh Tuhan Yesus cepat bau? Pasti bau. Lalu kalau mereka membukanya, apakah mereka masih sanggup membuka lalu mencium baunya? Kan tidak mungkin. Kalaupun mereka benar-benar membukanya, kita anggaplah mereka benar-benar membukanya. Alkitab mengatakan kain kapan itu terletak. Nah, kata terletak di situ lebih tepatnya adalah tergulung, ya, tersusun dengan baik, dengan rapi. Baik kain kapan maupun kain peluh. Nah, kalau seandainya mereka membukanya, harusnya itu berantakan. Karena akan, ya, dengan buru-buru membukanya lalu bisa mencampakkan begitu saja. Tidak ada waktu untuk melipatnya atau merapikannya, menyusunnya, menggulungnya dengan baik. Tak ada punya kesempatan lagi. Harusnya teracak-acakan, ya, berantakan dan ditinggalkan begitu saja kain kapan dan kain peluh. Tapi Alkitab mengatakan di situ dia tergulung dengan baik. Terutama kain peluhnya, lilitannya masih sama, bentuknya masih sama ketika Tuhan Yesus, ya, dililitkan kain peluhnya. Bentuknya masih sama. Apakah murid-murid punya kesempatan masih mau membentuk rapi-rapi, lilitannya sama seperti sebelumnya? Tidak ada kesempatan. Tapi Alkitab mengatakan tersusun dengan baik, dan terutama kain peluhnya itu tergulung di lilitannya seperti sebelum dia bangkit. Dan lebih menariknya, karena dia terlilit dengan baik, dia seperti, ya, isinya hilang, lenyap. Bentuknya masih sama. Hanya isinya hilang, lenyap, tidak ada, kosong. Nah, ini memberikan kita juga indikasi bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia, tubuhnya lepas dari dalam lilitan tersebut. Dan lilitan tersebut, ya, seperti bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Ya, seolah-olah kita bisa mengerti bahwa tubuh Tuhan Yesus tiba-tiba dia lepas di dalam lilitan tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa mayat Tuhan Yesus tidak mungkin dicuri oleh murid-muridnya. Karena mereka tidak punya kesempatan tidak punya waktu untuk membuka kain kafannya, ya, dan mereka tidak punya waktu untuk menyusunnya. Dan kalaupun mereka harus membuka, apakah mereka mau mencium bau, ya, tubuh Tuhan Yesus yang dimana sebelumnya sudah keluar darah, dicambuk dan ditusuk? Hal itu tidak mungkin. Nah, ini adalah alasan yang ketiga yang membuktikan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya. Yang terakhir adalah apakah murid-murid mereka menipu Allah? Kalau kita baca di Keluaran pasal 20 ayat 7, ada perintah Tuhan melalui Musa yang dimana mereka mengajarkan hal ini, mendidik hal ini kepada setiap orang-orang Israel mulai dari kecil tentang hukum Taurat ini. Dikatakan di situ, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah mereka mau berdusta dengan menyebut nama Tuhan Allah? Apakah murid-muridnya mereka berani untuk berdusta, menyebut nama Tuhan Allah dan membohongi orang-orang pada saat itu?
Sangat tidak mungkin, karena orang Israel itu mereka sudah dididik dari kecil tentang hukum Taurat, tentang ketaatan akan firman Tuhan, terutama berhubungan dengan nama Tuhan Allah. Mereka harus hati-hati. Jadi tidak mungkin mereka dengan begitu gampang berdusta dengan menyebut nama Tuhan Allah, bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, padahal tidak bangkit. Tidak mungkin. Dan apakah mereka punya kemauan, keinginan untuk berdusta? Kalau kita melihat setelah Tuhan Yesus mati, Thomas sendiri saja dia tidak percaya. Ya, ketika Tuhan Yesus dikatakan bangkit, dia tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Artinya dia memang sudah berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Tidak ada pikiran bahwa Tuhan Yesus nanti akan bangkit dari antara kematian. Thomas, makanya waktu diberitakan Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Dari sini saja kita mengetahui bahwa murid-muridnya tidak ada keinginan untuk mau berbohong, untuk memaksa bahwa Tuhan Yesus bangkit. Karena mereka sendiri tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kalau kita melihat lagi, bahkan mereka ada yang kembali menjadi nelayan. Sehingga Tuhan Yesus datang, menampakkan diri kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa mereka pun sudah putus asa, sudah tidak memikirkan hal kelanjutannya. Mereka pikir Tuhan Yesus sudah mati, sudah selesai. Jadi apakah mereka punya keinginan untuk memaksa, berbohong, berdusta untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Jawabannya tidak. Mereka tidak punya keinginan untuk berdusta. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa murid-murid tidak mungkin mereka melakukan dosa dusta, berdusta di hadapan Tuhan Allah dan membohongi orang-orang. Ingat, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus secara khususnya para murid, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah. Tidak mungkin gampang sekali mereka berdusta dengan menyebut nama Tuhan Allah demi kebohongan. Tidak mungkin. Dari sini kita bisa melihat bahwa mayat Tuhan Yesus tidaklah dicuri oleh murid-muridnya. Nah, jadi saudara-saudara, keempat penjelasan ini bisa memberikan kita keyakinan bahwa memang mayat Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya seperti yang dituduh oleh orang-orang di luar sana. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan yang kita bacakan di awal tadi, dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mayat Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya. Kubur kosong bukan karena mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya, tapi karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Karena dia bangkit dari antara kematian, maka kita, setiap orang yang percaya kepadanya, memperoleh pengharapan. Kita akan menang atas kematian. Kita akan memiliki pengharapan akan kebangkitan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dia bangkit, maka kita memiliki hari esok, harapan untuk hari esok, yang dimana kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, jangan lagi dibimbangkan atau disesatkan. Jangan lagi ragu-ragu apakah Tuhan Yesus bangkit atau tidak. Kebenarannya, faktanya, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan kita bersyukur, dan hal itu membuat kita semakin teguh di dalam iman, di dalam mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini, memberikan kita suatu peneguhan iman bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Dan oleh karena itu, kami memiliki sukacita yang sangat besar, karena kami setiap orang yang percaya kepada Engkau bisa memiliki hidup yang kekal dan pengharapan akan kebangkitan dari antara kematian di akhir zaman. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.